sekolah, kalian sudah pada makan atau belum? Sudah. Alhamdulillah ya kalau sudah pada makan. Nah, jadi anak-anak sebelum kita melakukan kegiatan itu, alangkah baiknya kita makan dahulu. Kenapa sih kita makan? Supaya menambah Supaya energinya bertambah. Betul. Ada lagi nggak? Biar tidak lemas. Betul. Kayak kuat. Betul. Nah, jadi anak-anak kita harus makan itu karena makanan adalah energi bagi kita. Coba deh kalian perhatikan motor dan mobil. Mereka kan membutuhkan bahan bakar ya untuk bergerak. Nah, sama halnya sama kita membutuhkan makanan untuk menambah energi kita dalam melangsungkan hidup kita. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Nah, sebelum memasuki materi mendalam, Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, Ibu mau kalian mampu menyebutkan nama organ sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fungsi pada organ sistem pencernaan manusia. Nah, jadi anak-anak, sistem pencernaan manusia ini adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah, mengolah, dan menyerap nutrisi di dalam makanan. Baik, Ibu mau Hanur coba baca ulang kembali sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh satu kelompok orang atau organ dalam tubuh manusia untuk memecah, mengolah, dan menyerap nutrisi di dalam makanan. Wah, bagus. Coba Abi, sistem pencernaan itu apa? Tolong dibaca dong. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah, mengolah, dan menyerap nutrisi di dalam makanan. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak ini tuh gambar apa? Organ pencernaan, Bu. Betul. Ada lagi? Usus. Iya betul. Ada lagi? Organ tubuh. Betul. Baik. Ini tuh gambar organ pencernaan. Nah, dalam organ pencernaan ini siapa aja? Ada yang tahu nggak? Ini tuh ada apa aja? Ada lambung, usus halus, usus kecil. Ya, nah jadi sistem pencernaan itu, organ pencernaan itu ada berupa mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, lalu anus. Nah, untuk yang tidak tahu usus besar dan usus halus itu yang ini nih, yang bentuknya itu kecil-kecil, itu panjang banget, dan usus besar itu yang ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian memperhatikan proses dari sistem pencernaan. Diperhatikan ya anak-anak. Menghasilkan energi supaya bisa beraktivitas. Apa sih yang dilakukan untuk kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam pertama bikin atau makanan, kemudian menghasilkan energi, fungsi menghasilkan makanan dan bertujuan, kemudian makanan didorong oleh hidup. Di kerongkongan, makanan didorong dan masuk ke masuk dalam. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5 sampai 6 detik. Makanan akan sampai lambung. Nah, lambung ini dengan fungsi yang pertama menyebabkan mengeluarkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam. Dan terakhir memasukkan makanan usus kecil di dalam mukosa. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, dan serat batu. Pankreas menghasilkan enzim dan nanti menghasilkan bentuk. Enzim dalam bentuk membantu pencernaan dari usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipet berdiameter 3 sampai 5 cm dan panjangnya sampai 6 sampai 8 cm. Walau pada tubuh kita terdapat sisa-sisa makanan yang tidak dimakan masuk ke usus besar. Di usus besar hanya dan diserap sampai habis.
Sisa itu bernama fesis atau kotoran dan bahkan Nah, baik. Jadi itu adalah proses sistem pencernaan, yang dimana proses sistem pencernaan itu dimulai dari mulut lalu dikeluarkan kembali oleh anus. Nah, selanjutnya itu mau tanya nih. Tadi kan udah dijelasin, ada fungsi mulut, ada fungsi kerongkongan, ada fungsi lambung, ada fungsi usus alus, usus besar hingga anus. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu fungsi mulut? Apa Safira? Untuk menghancurkan makanan. Betul. Jadi fungsi mulut itu untuk menghancurkan makanan yang dibantu oleh gigi, lidah dan juga air liur. Kemudian siapa yang tahu fungsi kerongkongan? Saya. Ya apa Safira Muhani? Fungsi kerongkongan untuk memindahkan makanan dari mulut menuju lambung. Iya betul. Fungsi kerongkongan itu untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian siapa yang tahu fungsi lambung? Untuk menyimpan makanan. Iya, untuk menyimpan makanan. Kemudian siapa yang tahu fungsi usus halus? Saya pun. Iya, Hana. Untuk mencerna makanan. Iya betul. Usus halus itu fungsinya untuk mencerna makanan. Selanjutnya siapa yang tahu fungsi usus besar? Saya, Bu. Iya, Nabila. Untuk menyerap cairan dari sisa-sisa makanan. Betul. Kemudian siapa yang tahu fungsi anus? Ya apa? Untuk membuang kotoran. Iya, jadi anus itu untuk membuang kotoran yang ada pada usus besar. Nah, jadi fungsi sistem pencernaan itu untuk mencerna makanan sehingga memudahkan penyerapan nutrisi oleh organ tubuh. Nah, selanjutnya ibu ingin memberikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada berupa gambar. Jadi di sini kalian diminta untuk menunjukkan, misal di gambar satu ini ada namanya itu organ apa, kemudian fungsinya apa. Nanti kalian tinggal tambahin aja. Nah, sebelum itu ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yang masing-masing satu kelompoknya itu ada 6 orang. Abi boleh gabung di sini dulu biar pas nama. Nah, di sini ibu punya nomor nih dari angka 1, angka 2, 3, 4, 5 sampai 6. Masing-masing dari anggota nanti sama mendapatkan angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kalian harus mengisi yang lembar kerja ibu kasih tadi sesuai nomor yang kalian punya. Misalkan yang punya nomor 1 berarti mengisi nomor 1. Nomor 1 ini nama organnya apa dan fungsinya itu apa. Nih, untuk kelompok 1. Jadi nanti setelah kalian sudah selesai, ibu ingin kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, tapi sesuai dengan nomor yang ibu kasih tadi. Misalkan nomor 1, berarti dari masing-masing kelompok yang memiliki nomor 1 itu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Nomor 1 itu organnya apa, fungsinya apa, dan sampai ke nomor 6 nanti. Ngerti nggak kalian? Ngerti, Bu. Bu. Baik, coba kalian kerjakan, ibu kasih waktu sebanyak 10 menit.
mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah